Sedangkan gue tidur di rumah, main sama anak gue apa segala macam. Gue nyalain TV. Lo tau Raffi Ahmad? Itu udah kaya banget kan? Dia jam 7 pagi, jam 6 itu udah di acara di Tanjung Priuk sana udah ngoceh di atas itu. Selalu semangat gitu. Jadi kita kayak emang harus motivasi untuk maju gitu. Dengan cara lo sendiri lah. Kalau gue kan receh banget kayak tadi tuh. Hustle itu harus yang lo suka. Benar-benar setuju sih. Karena kan lo punya main job lo kan. Dan kalau bisa jangan saling mengganggu ya. Dan itu harus yang lo suka. Jadi kayak hobi yang tersalurkan tapi menghasilkan gitu loh. Harus ngomong, ngerti nggak? Iya, Lo sebagai MC lo harus tahu situasi, karena satu acara itu sukses apa enggak tergantung dari MC-nya. Iya, benar-benar. Jadi itu benar-benar rame harus apa enggak, belajar apa maunya orang seperti apa. Kadang-kadang bertentangan kita harus ikutin. Mungkin kalau gue hobi nyanyi, suara gue bagus, gue jadi penyanyi. Ya kan? Indonesia Idol tuh. Hai, gue Bella, gue part of marketingnya Rumah Siap Kerja, job desk-nya bantu semua orang. Di sini gue bareng Aldo. Gue Aldo, gue partnership Rumah Siap Kerja. Yuk meeting. Ini revisi ya. Oke, brief lo mana? Makasih apa ya? Udah Jumat nih. Dok, ini kan udah Jumat nih. Iya. Biasanya weekend ngapain? Padat saya kalau weekend. Iya, saya tahu. Kalau ngeliat story Anda kan Jadi ngarang-ngarain influencer ya? Jumat, Sabtu itu kalau orang istirahat. Kalau kita Sabtu, Minggu banyak yang harus dikerjakan. Apa tuh? Biasanya kan selain acara keluarga tuh, acara Batak lo kan, keluarga Batak lo banyak banget ya. Kayak tiap minggu ada wedding kan. Nah, selain wedding biasanya apa sih? Ya ada aja lah kayak acara ketemu teman, anak-anak temennya ulang tahun, kayak gitu-gitu. Padat ya, tiap weekend Jadi selalu ada padat. aja, ya. Kadang acara keluarga yang sangat padat itu, gue suka ngeliat lo nge-MC juga ya, Dok? Iya. Kenapa tiba-tiba jadi MC sih di weekend? Jadi MC itu awalnya gimana? Jadi kayak kita kan sangat pendiam ya. Oh ya, kalem banget sangat nih. Pendiam, nggak suka berkomunikasi dengan orang. Nggak suka gitu. introvert Jadi, nih. awalnya tuh gue tuh bantu saudara. Oh, gitu. justru awalnya tuh Jadi bantu saudara. gue tuh persepupuan itu, rumah gue tuh deket-deketan. Umur kita juga nggak beda-beda jauh gitu. Jadi suatu waktu sepupu gue ini mau nikah dan dia ada lamaran tau kan lo. Tahun berapa ini? Tahun berapa? Itu kayak tahun 2013 apa 2012 deh. Gue masih baru lulus kalau nggak salah waktu itu. Masih kuliah deh, lupa. Terus karena gue suka ngomong, kalau gue bilang, udah nih MC-nya Aldo aja gitu. Hah, MC apaan? Gue bilang. Ya belajar kan keluarga juga isinya keluarga-keluarga doang gitu. Awalnya itu. Ya, selain gue suka ngomong dan gue suka hal-hal baru, jadi gue pelajari itu jadi MC gimana. Terus enak gitu kan. Nyaman. Satu sepupu, dua double sepupu, tiga temennya sepupu. Lama-lama kayak gitu. Lama-lama koneksinya gede. Dan acara itu dari semenjak dulu gue waktu masih kuliah itu kan selalu berlangsung di weekend. Jadi tugas utama gue tuh nggak pernah terganggu gitu loh. Oh, weekend selalu nge-MC-in acara keluarga awalnya? Awalnya gitu. Terus lama-lama teman, kakaknya teman, kayak gitu tuh. Dulu hanya sebatas lamaran, terus makin kesini tuh semakin banyak ya, eventnya. Ada ulang tahun, ada kawinan, banyak. Ulang tahun ada juga kantor, ya benar-benar. Gitu. Ya MC, selalu MC yang siap sedia di Rumah Siap Kerja ya. Pokoknya kalau nggak ada Aldo, acaranya nggak jadi. Karena MC-nya Anda. Iya. Sebenarnya gue juga ada sih, Dok. Cuma mungkin nggak semua orang tahu ya. Gue tuh bantuin temen gue buat ngedesain undangan. Oh, gue pernah lihat. Lu pernah lihat di Instagram gue? Iya, jadi kayak ternyata kan sekarang wedding itu lagi balik lagi nih ya pasca Covid dan lumayan banget nih ternyata. Jadi gue kayak cuman project manager gitu sebenarnya. Pasti awalnya lo nggak langsung profesi yang menghasilkan kan? Awalnya bantu doang. Awalnya tuh gue bantu-bantu. Bahkan gue tuh beneran dari awal tuh nggak ngasih rate gitu. Gue kayak beneran nggak tahu gitu. Dia cuma bilang kayak dari setiap project lo dapat sekian persen ya. Yang which is sebenarnya gue nggak paham nih penghasilannya itu berapa sih gitu. Gue nggak gitu. Karena gue menariknya kayak, oh menarik nih karena kan tiap hari kalau freelance gini kan jatuhnya atau side hustle nih lo ketemu orang yang berbeda kan tiap hari. Which is lo harus belajar menghadapi orang yang berbeda nih tiap hari. Apa tuh tantangan tersendiri sih, cuman gue belajar banyak hal sih. Kalau menurut gue ya, sehari gini ya, lo entah itu lo masih muda atau lo udah mapan apa gimana, nggak ada salahnya lo punya pekerjaan sampingan. Benar sih. Side hustle tuh perlu. Dan kalau gue bisa kasih masukan ya, side hustle itu harus yang lo suka. Benar-benar setuju sih. Karena kan lo punya main job lo kan. Dan kalau bisa jangan saling mengganggu ya. Dan itu harus yang lo suka. Jadi kayak hobi yang tersalurkan tapi menghasilkan gitu loh. Ini kan sesuatu yang baru, kayak gue suka. Kayak lo pasti setuju, Bel. Gue ketemu orang baru. Ngobrol sama orang yang kita nggak tahu siapa. Iya, betul. Ketemu sama orang banyak gitu. Itu kan kayak sesuatu bisa nambah link, bisa nambah koneksi kayak gitu. Yang mempengaruhi juga di
Dunia kerjaan. Di kantor. Mungkin lo suka ngomong, lo tuh kenal sama si ini, kenal sama si itu tuh bener-bener dari situ. Oh, dari MC lo justru? Iya. Jadi gue ketemu, ternyata dia ponakan tante ini kan teman ibu gue, segala macam kayak gitu. Dia ternyata orang tua murid di sekolah anak gue, kayak gitu-gitu. Oh, baiklah. Jadi berpengaruh lah sama pekerjaan kita. Gitu. Ya bagi lo partnership kan di RSK. Betul, itu sangat membantu banget. Pokoknya intinya kalau lo harus ngomong di depan orang banyak gitu. Mungkin kalau beberapa orang tiba-tiba bisa di kantor atau di meeting mana harus presentasi gitu, banyak harus persiapan gitu. Kalau gue sikat aja udah dulu. Karena kan kalau udah biasa jadi MC langsung aja ngomong. Karena kan kalau misalnya lagi acara gitu, orang tuh beda-beda ya. Iya, ada yang maunya, saya nggak mau mas terlalu bawel ya. Misalnya bener. saya maunya yang serius, banyak permintaan lah gitu. Iya, jadi dalam segala macam keadaan tuh kita belajar gitu. Dan lagi-lagi ya, hobi yang menghasilkan tuh kenapa enggak sih? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya berarti alasan kalau lo ya, alasan gue kan kayaknya ngambil side hustle tuh sebenarnya lebih pingin mengembangkan, pingin coba hal baru lah jatuhnya, kayak biar bisa belajar ngomong juga, ngadepin klien dan lain-lain gitu. Kalau lo sendiri sebenarnya akhirnya ngambil side hustle kenapa sih, Dok? Nggak kurang uang kan sebenarnya? Itu pasti juga menambahkan ya, pundi-pundi buat anak main playground ya. Iya dong, sangat hari gini siapa sih yang nggak mau penghasilan tambahan kan? Kemudian yang kedua, itu hobi gue tadi. Jadi daripada gue di rumah ngoceh sama orang gak ada juntrungannya kan, mendingan gue ngomong aja. Dan itu harus ngomong, ngerti nggak? Iya, lo sebagai MC itu lo harus tahu situasi, karena satu acara itu sukses apa enggak tergantung dari MC-nya. Iya benar-benar. Jadi itu benar-benar harus apa enggak, belajar apa maunya orang seperti apa. Kadang-kadang bertentangan kita harus ikutin. Mungkin kalau gue hobi nyanyi, suara gue bagus, gue jadi penyanyi. Ya kan? Indonesia Idol tuh loh. Berarti tapi ada nggak sih, Dok, pengalaman yang lucu ngadepin wedding gitu? Jadi gini, kalau yang paling seru nih, gue kalau misalnya lo juga setuju pasti, Bel. Banyak request aneh-aneh gitu, kayak misalnya di suatu klien gitu yang mereka hubungan keluarganya itu kurang harmonis lah. Aduh, kayak begitu. Paham gue, ini gue paham banget, ini gue paham banget. Iya kan? Di depan orang waktu itu kebetulan juga orang penting lah, gitu ya. Ada VIP yang nggak boleh salah sebut namanya, jabatan disebut. Itu kan PR buat kita loh, ya kan? Kita mikir, ya sebagai misalnya deputi apa misalnya kayak gitu, kementerian dan lain sebagainya. Bersama dengan ibu, ada yang nggak sama ibu, ada yang sama anak. Itu kan harus pikir. Tiba-tiba request dari keluarga, pokoknya tidak boleh disebut nama bapak kandungnya. Lo bingung nggak? Capek banget. Bukan bingung ya. Beban moral, kalau bapaknya udah nggak ada masih nggak apa-apa. Iya, gitu. kalau bapaknya masih hidup gimana? Gitu. Jadi kayak itu kayak kadang-kadang memang unik, kadang-kadang kita juga sedih kali jadi bapaknya gitu ya kalau misalnya. Tapi itu gue pernah kalau di undangan juga case-nya gitu. Iya kan? Ada nama misalnya sebutlah dia Bunga ya. Iya. Bunga ini orang tuanya mungkin udah nggak bareng nih. Iya, betul. Jadi nama orang tua dua-duanya yang udah mempunyai keluarga baru tuh harus disebut di bawah. Jadi banyak banget. Iya, jadi kayak putri dari bla 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 bla. Putri dari bla 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 bla. Biasa kan cuma satu aja kan, satu kalimat aja kan. Ada juga yang kadang ya udah berantem dulu. Jadi kayak sebelum undangannya itu selesai, kayak debat dulu tuh nama orang tuanya siapa. Itu gua ada kayak gitu juga. Banyak yang kayak gitu. Pasti pada setuju juga masalah-masalah kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi itu bukan dijadikan kayak nggak mau lah kayak gitu, nggak usah, nggak bener, jangan. Itu kan setiap orang kan punya masalah masing-masing, punya story masing-masing. Nah, yang penting kita bisa berikan yang terbaik dari profesi yang kita punya ini. Dan posisi gitu. kita tuh harus di tengah. Jadi kita jangan justru kayak ngomporin ya, karena kan sebenarnya jatuhnya kita vendor ya. Jadi kita kasih solusi. Sebenarnya biasanya tuh harusnya seperti apa sih? Jadi yang aman buat kedua belah pihak. Biasanya gue akhirnya menganjurkan ada 2 board tuh. Biasanya kalau undangan kan ada main board tuh istilahnya. Kalau di undangan biasanya gue menyarankan kita bikin 2 board aja Kak gitu. Jadi satu yang emang buat keluarga bapak, satu buat keluarga ibu. Jadi disesuaikan. Jadi nggak ada yang merasa tersakiti. Jadi nggak ada yang merasa tersakiti dan semua kitanya pun juga enak ya. Dan itu emang akhirnya gue pelajari setelah udah berapa tahun ngerjain sih. Kalau di awal juga mah bingung juga. Ini pengalaman ya. Mungkin buat teman-teman ada yang ya nggak ada waktu lah, gue 1 minggu juga masih kerja, kantor gue kan sibuk banget segala macam. Itu nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi di mana-mana lo pasti bisa bagi waktu kok. Iya benar. Asal jangan ganggu pekerjaan utama lo gitu. Kayak gue nih kayak MC gitu ya. Kalau lo kan technical meeting itu lo nggak harus datang kan? Benar. Kalau MC harus datang. Kalau gue tuh PR itu. Jadi gue harus ada technical meeting, gue harus datang di mana, gue harus presentasi nama saya ini, nama ibu kandungnya ini, nama bapak kandungnya ini, putra ketiga dari bapak kandungnya gitu kan. Gue selalu technical meeting itu gue usahain banget paling nggak gue join online. Oke. Terus lo izinnya gimana, Dok? Biasanya? Nah, gue selalu minta itu after office.
waktu gue tuh di weekdays nggak bisa. Waktu kantor banyak yang mau juga, banyak yang nolak juga. Jadi kayak technical meeting sekarang jam 2, jam 3 gitu. Iya. Jadi gue selalu bilang nanti gue bisa ikut, kalau nggak gue, ini bukan gaya-gayaan ya, gue kirim orang ke sana biar tahu bajunya apa, kapan harus standby, segala macam kayak gitu, supaya itu profesionalisme kita gitu. Sebenarnya itu juga sih kayak buat kalian yang mau side hustle, at least kayaknya sebenarnya lead-nya harus tahu sih, karena kan kadang ada kerjaan side hustle yang harus memakan waktu kerjaan utama kan. Jadi kayak proses izinnya menurut gue harus dijelasin dari awal sih. Kadang ada yang diam-diam malah nanti kok dia sibuk banget nih tapi outputnya kagak ada. Nah itu bisa dijelasin sih sebenarnya. Betul. Pokoknya selama lo memakai waktu kantor, lo harus bilang. Nah lo sempat kepikiran nggak sih buat jadiin kerjaan utama? Kalau jadi kerjaan utama gue kepikiran, tapi nggak sekarang. Buat nanti di masa tua gue udah pensiun, gue udah 50-an ke atas kali ya. Karena memang apa namanya, itu kan pekerjaan yang belum pasti ada di situ gitu. Gue nggak mau ambil sesuatu resiko yang gue belum selevel Ferdi Hasan gitu soalnya. Ngerti nggak lo? Kalau gue udah selevel itu mungkin gue kepikiran itu, dan sekarang pun dan sekarang tuh masih belajar. Jadi gue belajar terus juga. Gitu. Tadi kayak lo sempat bilang nih, manfaat dari side hustle tuh bikin lo makin lancar ngomong, walaupun sebenarnya emang udah lancar kan ya. Tapi ada lagi nggak sih efek dari side hustle mungkin secara yang ngebantu lo secara di profesional? Jadi gini, gue tuh suka banget ketemu orang baru dalam keadaan sama lagi penampilan yang bagus. Iya benar-benar, pokoknya ganteng ya. Menceritakan, ketemu orang juga rapi apa segala itu gue senang. Jadi itu kayak itu satu membuat selain bukan buat gue pintar ngomong, tapi gimana lo cara membawakan diri lo dengan benar gitu. Ada juga kan orang yang itu tapi nggak belum maksimal lah dia membawa dirinya gitu. Itu 2 poin yang gue suka. Yang ketiga itu tadi nambahin koneksi. Gue nggak 1-2 kali loh, gue sering banget di pekerjaan ini, gue berhubungan sama orang yang ternyata, lo kan si ini, lo itu dari gue MC. Itu dalam proses aja kayak, lo punya teman baru, lo punya koneksi baru. Ya gue nggak tahu, bukan nggak tahu, udah beberapa kali lah ada kerjasama gitu, dan gue partnership juga, yang karena memang gue kenal dengan mereka, ada hubungan segala macam, jadi bisa agak lebih mulus lah kayak gitu. Jadi Aldo MC and Aldo partnership RSK itu gabung langsung ya? Iya benar. Teman-teman semuanya yang kalau misalnya punya part-time selama lo nggak ganggu pekerjaan utama lo nggak apa-apa gitu loh. Side hustle nih bikin kayak ngembangin diri ya, tanpa sadar lo kesannya kayak sebenarnya yang pertama lo cari adalah duitnya, tapi ternyata banyak pelajaran juga kan akhirnya bisa kepake juga di pekerjaan utama gitu. Ini gue kan receh ya, gue suka kayak kira Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu pagi lo harus dari lagi pakai jas pagi-pagi, segalanya lo pergi lagi ketemu, itu kan banyak effortnya. Pernah satu waktu gue males, kuncinya tau nggak gini-gimana? Gue enakan gue tidur di rumah, main sama anak gue, segala macam. Gue nyalain TV. Lo tau Raffi Ahmad? Udah kaya banget kan? Dia jam 7 pagi, jam 6 itu udah di acara di Tanjung Priuk sana, udah ngoceh di atas itu. Gue bilang, dia aja yang lebih capek dari kita, lebih selalu semangat gitu. Jadi kita kayak emang harus motivasi untuk maju gitu loh, dengan cara lo sendiri lah. Kalau gue kan receh banget kayak tadi tuh. Tapi gue habis dengerin podcastnya Mas Manov juga kemarin. Kemarin kan Mas Manov sempat podcast gue lihat juga tuh. Udah nonton saya belum? Udah dong. Nah gue tuh suka banget poin dia adalah pas ditanya sebenarnya udah ngerasa sukses belum sih? Dia tuh jawab bahwa dia tuh masih ngerintis. Mentalnya tuh masih mental perintis. Lo bayangin kayak Rustiandi sama Manov yang punya perusahaan aja masih mental perintis nih ya. Masa gue udah mental sukses kan kayak. Gue itu sih yang bikin semangat, walaupun kadang sejujurnya walaupun side hustle capek juga kan. Kayak lo nggak selalu ketemu klien yang baik, kliennya oke, ada juga klien yang tiba-tiba rese-rese di akhir tuh ada banget sih sebenarnya. Apa yang misalnya dapat dari bisnis sampingan lo ini, pekerjaan sampingan lo ini? Tadi ya selain memang gue ngerasa jadi belajar hal baru juga ya, itu paling penting, dan ngobrol sama orang dengan level tertentu kan nggak sama kayak kita ngobrol kayak gini kan, nggak bisa bercanda, walaupun sebenarnya bisa diselip-selipin tuh kadang biar lebih suasananya lebih cair tuh. Tapi menurut gue ya yang paling penting sih bisa kenal aja sih. Ternyata gue tahu ternyata tuh si ini tuh anaknya si A. Gue jadi hal itu karena kalau di gue ya Dok, untuk nyaring klien itu biasanya gue ngecek tuh backgroundnya. Lu gitu nggak? Iya. Kayak gue cari namanya ternyata dia anaknya seseorang. Gitu. Sekarang gampang banget. Terus itu yang paling penting. Dan gue sama Bella nih kita tuh bisa bilang IO-nya kantor lah ya. Iya betul. Ya, kita suka kolaborasi kayak outing untuk support. Nah itu ngebantu ya gara-gara saya hustle banget. Iya, jadi dalam satu waktu kita harus pikir apa segala tentunya juga dibantu tim-tim yang lain. Cuma kita jadi pengalaman kerjaan luar kita bantu banget. Iya. Tapi Dok, nih kita tadi udah ngobrol banyak banget nih. Tapi kalau ada nggak sih tips and trick buat dari lo yang sebenarnya
buat orang-orang yang lagi mau coba side hustle gitu, kayak mulai dari mana. Kalau dari gue kan sebenarnya mulai dari, sebenarnya side hustle tuh bisa datang dari teman kan, karena kebetulan teman gue ngeliat gue dan akhirnya ya udah dia lo bantu gue gitu. Dan kalau lo kan sebenarnya mulai dari hal yang lo suka gitu. Itu dia yang tadi mungkin sempat gue mention di awal. Jadi kayak harus lo kerjakan yang lo suka. Jangan sampai udah pekerjaan sampingan lo nggak suka, yang ada pasti nggak akan. Benar. Kalau pekerjaan utama kan pasti banyak yang lo nggak suka, tapi lo harus kerjaan itu. Jadi kalau pekerjaan sampingan lo suka belanja, jangan belanjain doang, lo belanjain orang, lo jual, kayak gitu. Bisa just tip. Jadi yang pertama tipsnya, jangan takut dulu pertama untuk menyalurkan hobi lo. Kedua, kalau memang hobi lo itu menghasilkan, lo kerjain selama nggak mengganggu pekerjaan utama. Mulai dari mana? Dari terdekat dulu. Misalnya lo mau jual online gitu ya, atau lo mau just tip lah, lo jualin ke orang lingkaran pertama lo dulu. Keluarga dulu ya. Keluarga, sahabat lo, teman lo, apa segala macam. Mereka kalau yang itu pasti akan support, ya kan? Kayak lo, pasti lo awal-awal juga kan dari mulut ke mulut dulu kan. Benar. Ini bisa desain nih, si itu bisa tuh. Karena semua dari situ, gue pun mengalami itu. Gitu. Kalau gue sih, pengalaman gue adalah lebih kepada menurut gue tips untuk dapetin side hustle adalah nongkrong, sering nongkrong sama teman. Karena sebenarnya obrolan di tongkrongan itu suka ngebawa buat ide-ide baru gitu, ide-ide baru yang bisa ternyata bisa bikin usaha atau teman lo butuh bantuan apa, jadi kenapa gue nggak ngajak lo aja. Nah karena itu story gue tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau lo mau punya side hustle, tadi udah dari Aldo, harus mulai dari yang lo suka, harus berani coba, dan mulai dari lingkaran terdekat lo. Yang kedua adalah lo harus sering bergaul sama banyak orang sih, karena dengan ketemu banyak orang tuh menurut gue membuka opportunity baru buat lo sendiri gitu. Dan jangan, boleh capek istirahat, tapi tetap harus nongkrong, tapi jangan kebanyakan juga kayak Aldo sih. Dia agak berlebih sih, mohon maaf. Tapi bener ya, kalau ke 10 tahun lalu gitu ya, misalnya saat kita masih baru lulus atau waktu kerja awal-awal, lo nongkrong yang nggak ada faedahnya lo kerjain. Kalau sekarang, kalau bisa lo ngobrol tuh yang ada hasilnya gitu. Benar, kecil apapun gitu. Benar. Kayak misalnya di umur kita, misalnya lo ngobrolin tentang apa namanya, gimana nanti mau kawin misalnya, atau gimana nanti anak lo gimana, atau kantor lo lagi kerja sama siapa. Pokoknya jadi obrolannya itu yang berbobot gitu. Iya benar. Ya receh-receh juga boleh dikit, itu pas banget. Tapi yang penting kalau lo harus punya mindset kayak Bella bilang tadi, itu banyak masukan-masukan yang iya benar. Kadang ide-ide suka ada ide bisnis juga, atau lo bisa bikin bisnis bareng teman. Itu sih yang gue rasain, karena makin kesini tuh obrolan nongkrong tuh justru makin mikirin kayak kita bisa bikin apa nih, kita bisa bikin apa nih. Setuju. Gitu sih. Umur kali ya? Umur ya bener. Tuan lo kan tapi dari gue. Dikit. Iya dikit aja. Jadi lo MC kan? Iya. Gue wedding. Jadi kita bikin WO aja gimana? Kita bikin WO ya? Siapa tuh kliennya? Kliennya Mbak.